Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Apa kabar anak-anak? Semua sehat? Senang sekali hari ini Pak Guru bisa berjumpa lagi dengan kalian dalam pelajaran Bahasa Indonesia kelas 7. Pada kesempatan hari ini, pelajaran kita adalah mengidentifikasi surat pribadi dan surat dinas. Apa kalian sudah siap untuk belajar? Bagus, mari kita ikuti pelajaran ini dengan saksama. Kompetensi dasar kita adalah mengidentifikasi informasi dari surat pribadi dan surat dinas yang dibaca dan didengar. Sementara tujuan pembelajarannya adalah melalui pembelajaran daring, kalian harus mampu mengidentifikasi satu buah surat pribadi dan satu buah surat dinas dengan benar, secara mandiri, jujur, dan bertanggung jawab. Kita lanjutkan pelajaran kita ke materi utama. Jenis surat. Jenis surat itu ada dua. Yang pertama, surat pribadi, dan yang kedua, surat dinas. Kita akan mengidentifikasi satu-satu. Yang pertama, surat pribadi. Surat pribadi ditulis oleh seseorang kepada orang lain sebagai pribadi. Isi surat pribadi berkaitan dengan masalah pribadi yang menanyakan kabar, keperluan pribadi, dan tujuan komunikasi pribadi yang lainnya. Kemudian bahasa yang digunakan santai, namun harus memperhatikan tata etika atau sopan santun. Khususnya jika kita menulis kepada orang yang lebih dewasa atau orang yang baru saja kita kenal. Misalnya, dalam penulisan surat pribadi, kita boleh mengatakan kata, "Hai kawan, gimana kabar lo?" Itu bisa. Namun ingat, di sini ada etika atau sopan santun. Bergantung kepada siapa kita menuliskannya. Nanti kita bahas lebih lanjut pada contoh surat. Kemudian yang keempat adalah surat pribadi berisi unsur tanggal surat, alamat surat, pembuka surat, pendahuluan isi, dan penutup surat, serta nama pengirim surat atau juga tanda tangan. Kemudian untuk surat dinas ditulis dalam situasi formal dan untuk kepentingan formal. Berikutnya, surat dinas dapat ditulis oleh pribadi atau atas nama suatu lembaga, pemerintahan, perusahaan, atau organisasi yang ditujukan kepada lembaga. Isi surat dinas bersifat resmi. Bahasa surat resmi berupa bahasa baku yang singkat, jelas, serta memiliki pola tetap. Struktur surat dinas, kop surat, nomor surat, tanggal surat, lampiran, perihal, alamat surat, salam pembuka, isi surat, paragraf penutup, nama, dan tanda tangan penulis surat. Berikut contoh surat. Jayapura 27 April 2020, salam kangen. Apa kabar Aim? Aim, setelah kamu pindah ke Samarinda, kami dengar kamu bersekolah di sekolah bertaraf internasional. Bagaimana rasanya sekolah di sana? Liburan semester ini, aku dan keluargaku berencana berkunjung ke rumah pamanku di Samarinda. Aku akan sangat senang jika dapat bertemu denganmu. Kirimkan alamatmu kepadaku ya. Sekian dulu, semoga kamu dapat membalas surat ini. Aku tunggu balasanmu. Sahabatmu, Kiki. Nah, dari surat ini kita bisa tahu surat ini surat pribadi atau surat dinas. Bagus, ini adalah surat pribadi. Siapa yang berkirim surat? Siapa? Benar, Kiki. Kiki kirim surat kepada Aim. Benar. Di mana Kiki bertempat tinggal? Samarinda. Siapa yang bertempat tinggal di Samarinda? Iya, Aim. Kalau gitu Kiki di mana? Ini. Kiki bertempat tinggal di Jayapura. Sehingga dalam penulisan surat pribadi harus menuliskan nama kota dan tanggal. Ini tanggal penulisan suratnya. Kemudian, bagaimana bahasa yang ada di sini? Bagus, bahasanya bahasa santai. Salam kangen. Apa kabar Aim? Ya, kemudian di sini ada liburan semester ini aku dan keluargaku berencana berkunjung ke rumah pamanku di Samarinda.
Karena menggunakan bahasa santai, kepada teman sebaya, kita boleh menggunakan kata aku. Untuk lebih jelasnya, nanti akan kita pelajari pada pelajaran selanjutnya tentang struktur dan kebahasaan surat. Nah, bagaimana cara mengidentifikasi surat seperti ini? Kita lihat. Yang pertama, surat pribadi tersebut dibuat oleh Kiki kepada Aim di Samarinda. Bahasa yang digunakan Kiki termasuk ragam bahasa santai. Isi surat tersebut, Kiki menanyakan kabar Aim dan bertanya rasanya bersekolah di sekolah bertaraf internasional. Kiki juga memberitahu bahwa dia dan keluarganya akan berkunjung ke Samarinda. Itu isi suratnya. Kemudian unsur surat tersebut berupa tempat dan tanggal surat, pembuka surat, pendahuluan, isi penutup surat, nama pengirim, dan tanda tangan. Bagaimana? Kalian sudah bisa mengidentifikasi surat pribadi? Bagus. Sekarang kita akan mencoba mengidentifikasi surat dinas. Perhatikan ini. Nah, dari belajar tadi, perbedaan surat yang ini dengan yang tadi, benar, ada bagian atas ini. Bagian atas ini disebut dengan ya, kepala surat atau kop surat. Jadi bagaimana strukturnya? Yang pertama, kepala surat. Setelah itu, ada nomor surat, ada tanggal surat. Mungkin bertanya, Pak Guru, mengapa di sini tidak ada nama kota? Ada yang tahu jawabannya? Benar, bagus. Karena nama kotanya sudah ada pada kepala surat. Untuk lebih jelas struktur, nanti akan kita pelajari pada pelajaran berikutnya, yaitu tentang struktur dan kebahasaan surat pribadi dan surat dinas. Kemudian berikutnya, biasanya di sini ada lampiran. Karena surat ini tidak memiliki lampiran, maka lampiran tidak perlu ditulis. Ini juga akan kita bahas pada struktur dan kebahasaan surat. Hal atau perihal perpanjangan belajar daring. Kemudian, bagian bawahnya ini disebut dengan, ya benar, alamat surat. Kemudian salam. Kemudian surat ini terdiri dari 3 paragraf. Paragraf pertama merupakan paragraf pembuka, bagus. Kemudian yang kedua, disebut apa? Iya, paragraf isi. Jadi isi surat letaknya di paragraf isi ini. Kemudian paragraf penutup yang diakhiri dengan penanda tangan penulis surat. Ya, jadi sudah paham? Kalau begitu isinya surat ini apa? Nama Ibu Amin Istiqomah ini yang menulis surat? Yang tanda tangan, iya betul beliau. Tapi pada surat dinas, beliau tidak bertindak atas namanya sendiri. Tetapi ada di sini disebutkan yaitu jabatan. Beliau sebagai kepala SMP Nurul Huda. Beliau kirim surat kepada siapa? Ya, kepada wali murid. Isinya apa? Isinya berarti di sini. Pembelajaran daring dan seterusnya sampai di sini. Kalian sudah bisa mengidentifikasi? Baik, kita lihat hasil identifikasinya. Yang pertama, surat dinas tersebut ditulis oleh Kepala SMP Nurul Huda kepada wali murid. Ingat, oleh Kepala SMP Nurul Huda, bukan orangnya. Kalau orangnya nanti menjadi surat pribadi. Kemudian, surat dinas tersebut menggunakan ragam bahasa baku. Jadi pada surat dinas tidak boleh menggunakan bahasa yang berbunga-bunga. Ada kata kangen, tanya kabar, itu tidak ada pada surat dinas. Isi surat tersebut adalah pemberitahuan perpanjangan masa belajar daring yang semula berakhir 24 April 2020 diperpanjang hingga 13 Mei 2020. Kemudian unsurnya diawali surat, nomor surat, tanggal. Ingat, untuk surat dinas tidak menggunakan tempat. Jadi langsung tanggal surat, perihal. Kalau ada lampiran boleh dituliskan di sini lampiran. Kemudian alamat surat, salam pembuka, pendahuluan, isi penutup, nama, dan tanda tangan penulis. Bagaimana? Kalian sudah bisa mengidentifikasi surat dinas? Luar biasa, bagus. Berikutnya, tugas yang mesti kalian kerjakan setelah pembelajaran daring ini, yaitu carilah contoh sebuah surat pribadi dan surat dinas di internet, masing-masing satu.
Kemudian salinlah surat tersebut di buku tulis kalian. Langkah selanjutnya, identifikasikanlah kedua surat tersebut. Gampang bukan? Semua pasti bisa. Iya, terima kasih. Semua pasti bisa. Jadi demikian pelajaran bahasa Indonesia kita kali ini. Kita akan bertemu kembali pada pelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Santi, 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 Om. Sadu, sadu, sadu.